Selamat datang di Wilayah Kreatif Center. Kali ini kita akan membahas tentang pelestarian lingkungan. Ya, dalam kaitannya dengan biologi, saya akan mengajukan pertanyaan. Apa yang Anda ketahui tentang penerapan biologi dalam kehidupan masa kini? Ya, pasti Anda punya banyak referensi, pasti Anda punya banyak rujukan ataupun bacaan ataupun pendapat terkait dengan peranan biologi dalam kehidupan masa kini. Pada kesempatan ini, biologi mana yang sama-sama berbahagia, kali ini kita akan membahas secara spesifik tentang bagaimana sebenarnya upaya pelestarian lingkungan. Oke, simak baik-baik dan perhatikan baik-baik. Terima kasih. Salah satu masalah kekinian lingkungan yaitu pencemaran. Pencemaran dan lingkungan hidup itu diatur jelas ya, bahkan dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang mempengaruhi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Sedangkan pencemaran itu didefinisikan sebagai dimasukkannya semua benda atau makhluk hidup atau komponen lainnya oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan turun sampai tidak berfungsi dengan baik. Nah, jadi dua isu pokok ini, lingkungan dan pencemaran, itu akan menjadi fokus dari topik kali ini. Berbicara tentang pencemaran, itu sebenarnya ada beberapa bagian, itu termasuk pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Baik, kita mulai dari pencemaran udara. Pencemaran udara itu sebenarnya berawal dari atmosfer ya. Atmosfer yang terdiri atas 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen, 0,93% gas argon, kemudian 0,032% gas karbon dioksida, dan sejumlah gas kecil lainnya. Nah, komponen-komponen yang ada di atmosfer itu dikatakan tercemar jika komposisi atmosfer tidak sedemikian rupa. Artinya komponen itu tidak murni yang saya jelaskan tadi, bahkan sudah tercemar atau masuknya polutan atau zat lain seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, klorofluorokarbon, ozon, dan gas rumah kaca. Jadi udara itu bisa dikatakan tercemar ketika ada komponen lain selain komponen utama atau komponen murni dari atmosfer. Oke. Jika dirinci, pencemaran udara itu disebabkan oleh beberapa zat seperti karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NO), kemudian klorofluorokarbon (CFC) atau freon, ozon, dan gas rumah kaca. Oke. Coba kita perhatikan sifat dari karbon monoksida ya. Sifat dari karbon monoksida itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Sumber karbon monoksida itu adalah gas pembakaran yang tidak sempurna yang mengandung bahan-bahan karbon yang juga muncul dari kawah, gunung, dan sumur. Dapat menyebabkan CO atau karbon monoksida akan mengikat hemoglobin sehingga terjadi keracunan sehingga meracuni peredaran darah ya. Sedangkan karbon dioksida atau NOx dapat membantu NOx dan NO2 ya. Sumbernya itu dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Sifat NO2 ini beracun ya, berbau menyengat, berwarna coklat kemerahan. Kemudian salah satu penyebab terjadinya hujan asam yang bisa menyebabkan korosi. NO ini tidak berbahaya, nitrogen oksida, tetapi dalam konsentrasi tinggi itu menyebabkan iritasi mata dan gangguan sistem saraf. Zat pencemar di udara selanjutnya itu klorofluorokarbon atau diistilahkan sebagai freon ya. Nah, sifatnya ini terbentuk dari karbon, klor, dan fluor. Sifatnya itu tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan tidak mudah bereaksi. Manfaatnya itu biasa dipakai sebagai gas pendorong ya, aerosol, biasanya pada parfum, pada pengharum ruangan, dan sebagainya. Bisa juga dipakai di pendingin lemari es, pengembang busa polimer, dan AC. Kemudian karakteristiknya dia mencemari udara. Gas CFC ini naik ke atas bumi dan merusak lapisan ozon kita yang menyebabkan sinar ultraviolet makin leluasa untuk masuk ke bumi tanpa disaring. Kemudian selanjutnya itu zat ozon atau O3 ya. Nah, ini saat ini terdapat di dua bagian, itu di lapisan stratosfer sekitar 10-60 km dari kulit bumi yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Kemudian di lapisan troposfer ini sekitar 10 km dari kulit bumi. Ini sudah berbahaya ya.
Bila pada konsentrasi tinggi akan menimbulkan efek pusing dan gangguan paru-paru pada manusia. Ozon dapat tidak berbahaya di troposfer jika ia melepaskan atom O menjadi oksigen, karena ozon mudah bereaksi. Itu ya. Pada gambar berikut bisa kita perhatikan bagaimana kondisi lapisan ozon yang diakibatkan oleh gas-gas pencemar. Itu dari September 2006 sampai September 2010 itu mengalami perubahan yang sangat signifikan ya, bagaimana ketika lapisan ozon itu semakin menipis sehingga dengan mudah sinar UV masuk ke dalam lapisan bumi, seperti itu ya. Selanjutnya gas rumah kaca ya, yang mengandung H2O, CO2, CH4, O3 dan NO. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer tersusun dari berbagai macam gas yang menjadi filter pelindung bumi. Contohnya melindungi kontak langsung dengan meteorit dan sinar ultraviolet. Tadi kan kita sudah bahas bahwa sebenarnya atmosfer itu terdiri dari beberapa bagian. Ada troposfer, ada stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Itu masing-masing punya interval ketinggian ya. Ada yang 0 sampai 10 km troposfer, 10 sampai 60 km stratosfer, 60 sampai 120 km itu mesosfer, dan 120 km sampai keluar bumi itu termasuk wilayah termosfer. Oke ya. Untuk efek rumah kaca, gas-gas yang terkandung di troposfer itu ada H2O, CO2, CH4, O3 atau ozon, kemudian NO nitrogen oksida. Efek rumah kaca adalah keadaan di mana sinar matahari yang menembus lapisan gas-gas tersebut yang saya sebutkan tadi itu akan dipantulkan kembali ke bumi. Sinar itu yang terperangkap menyebabkan suhu bumi mengalami pemanasan global. Kemudian efek lebih jauh dari pencemaran udara ini, itu yang pertama pemanasan global atau global warming, kemudian yang kedua meningkatnya permukaan air laut atau suhu di bumi makin panas sehingga es itu mencair, dan yang ketiga perubahan iklim bumi atau iklim bumi menjadi tidak menentu. Selanjutnya kita pindah ke pencemaran air, di mana pencemaran air ini adalah masuknya makhluk hidup atau zat lain ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun ke tingkat tertentu sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Untuk pencemaran air itu dilakukan dengan 3 parameter ya. Yang pertama parameter fisik, itu meliputi kandungan partikel padat, zat padat terlarut, kekeruhan, warna, bau, suhu, dan pH. Kemudian kedua parameter kimia itu diistilahkan sebagai BOD, Biochemical Oxygen Demand, atau COD, Chemical Oxygen Demand, dan DU atau Dissolved Oxygen. Kemudian yang ketiga adalah parameter biologi, itu digunakan untuk mengetahui jenis dan jumlah mikroorganisme air yang dapat menyebabkan penyakit. Oke. Adapun sumber pencemaran air itu bisa dibagi menjadi 2 ya. Ada pencemaran secara langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung itu berupa effluent ya, buangan yang langsung dibuang ke dalam air. Contohnya air sungai, saluran air selokan, laut, dan danau. Sedangkan yang tidak langsung itu termasuk kontaminan yang masuk melalui air tanah akibat pencemaran air permukaan oleh limbah industri atau domestik. Beberapa limbah ini dapat menjadi beberapa bagian. Limbah domestik seperti deterjen, tinja hewan, sampah organik. Kemudian limbah industri seperti merkur, timbal, tembaga, krom, dan nikel. Sedangkan selanjutnya adalah limbah pertanian berupa pestisida menjadikan peningkatan unsur hara atau eutrofikasi, dan yang keempat pertambangan atau tambang emas yang menggunakan merkuri. Seperti itu ya jenis pencemaran air secara tidak langsung. Oke. Berikut contoh limbah industri dan limbah domestik, itu dapat kita lihat dari pabrik yang menggunakan cerobohan asap, kemudian adanya tempat pembuangan akhir dari sampah. Oke. Kemudian pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini sumbernya bisa secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung itu terjadi bila satu pencemar langsung mencemari tanah. Contohnya penggunaan insektisida, fungisida, herbisida, DDT, dan pupuk kimia secara berlebihan. Sedangkan secara tidak langsung itu bisa terjadi melalui perantaran air dan udara. Contohnya limbah domestik dan industri dibuang ke sistem perairan, lalu polutan tersebut terserap ke dalam tanah. Oke.
Pencemaran tanah dapat juga disebabkan oleh limbah yang tidak mudah terurai, misalnya plastik, kaca, styrofoam. Kita sering kan pakai styrofoam pada saat acara-acara atau kegiatan, dan kaleng. Nah, dampak negatifnya ini dari pencemaran tanah itu bisa mematikan organisme dalam tanah, bisa juga mengganggu porositas atau kesuburan tanah. Selanjutnya, pencemaran suara. Pencemaran suara adalah suara yang tidak diinginkan atau mengganggu dan merusak pendengaran manusia. Nah, ini pencemaran suara ini masuk ke dalam kategori pencemaran, termasuk kebisikan impulsif kontinu, kebisikan semi kontinu, dan kebisikan kontinu. Pencemaran suara ini itu pembagiannya: pertama, kebisikan impulsif, kebisikan yang terjadi dalam waktu singkat dan biasanya mengejutkan seperti suara ledakan, mercon, tembakan senjata, dan suara petir. Sedangkan yang impulsif kontinu, kebisikan impulsif yang terjadi terus-menerus tetapi hanya sepotong-sepotong, contohnya suara palu yang dipukulkan terus-menerus. Kebisikan semi kontinu di sini adalah kebisikan kontinu yang hanya sekejap kemudian hilang dan muncul lagi, contohnya suara lalu lalang kendaraan bermotor di jalanan dan suara pesawat terbang yang sedang melintas. Sedangkan kebisikan kontinu adalah kebisikan yang sifatnya terus-menerus dan cukup lama, contoh suara mesin pabrik. Kebisikan kontinu yang intensitas tinggi itu sering menyebabkan rusaknya pendengaran. Selanjutnya, untuk menentukan tingkat kebisikan itu biasanya digunakan alat SLM, Sound Level Meter, yang dengan satuan desibel. Kebisikan adalah suara dengan frekuensi di atas 80 desibel. Kebisikan dapat menyebabkan gangguan psikologis, kesulitan berkonsentrasi, fisiologis kaki kepala yang tergantung pada tingkat kenyaringan suara atau tingkat kebisikan. Dalamnya telinga mendengar kebisikan.